Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Halo kawan semua dimanapun anda berada, kembali lagi berjumpa bersama aku. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua, amin ya Allah. Oke kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi aku berkesempatan untuk berbagi soal-soal SKD yang beredar di alam jagat raya ini beberapa hari yang lalu, dan hari ini masuk di hari ke-7 ya. Di pertemuan yang untuk pertemuan hari ini maksudnya kita akan berbagi soal FRTU yang beredar di beberapa hari yang lalu. Mudah-mudahan apa yang diberikan, apa yang akan sampaikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Nah, untuk kali ini soal terkait dengan soal cerita ya kawan-kawan, soal aritmatika. Nah, dan di video sebelumnya sudah bagikan soal tes wawasan kebangsaan untuk pengamalan nilai-nilai Pancasila yang kebetulan juga kemarin memuat sedikit perdebatan terkait dengan soal PPKM. Ya, itu masuk ke sila berapa? Ada yang bilang sila keempat, ada yang bilang masuk sila kedua, ada yang masuk sila ketiga. Nanti akan buatkan pokoknya setelah video ini diluncurkan, maka akan bahas khusus untuk soal PPKM pengamalan Pancasila ini. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung ke teh kopi gitu ya. Di sini sudah disediakan semua masalah, namun apapun masalahnya minumnya teh butuh susu gitu ya. Selalu habis masalah dengan senyuman di semoi solution. Biar apa? Iya betul, biar inspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini, kita baca bareng-bareng. Soal number 1. Andi menjual 1 unit laptop seharga 5 juta. Akan tetapi dia memberi diskon 20% kepada pembeli. Dari penjualan tersebut, ia mendapat untung 20%. Berapa harga awal Andi membeli laptop? Nah, biasanya kan kita kayak gini ya. Jadi kalau untung kita kan kadang mendapat untung berapa persen gitu kan. Kadang kita mendapatkan potongan harga berapa persen, kadang kita mengalami kerugian berapa persen ya. Caranya gimana? Gini, Andi ini kan menjual 5 juta, tetapi dia memberi diskon 20%. Berarti harga aslinya itu adalah 20% dari 5 juta kan kawan. 20% itu kan 20 per 100 kali 5 juta. Nih coret nolnya 2, coret nolnya 2. 2 kali 5 berapa? 10 kan? Tambahin nolnya berapa nih? Yang belum dicoret. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita hitung mundur. 1, 2, 3 titik. 1, 2, 3 titik. Oh, 1 juta. Berarti harga jual sesungguhnya itu 5 juta dikurangi 1 juta. Berapa? Ya, 4 juta rupiah harga jual sesungguhnya itu. Nah, dari harga jual ini katanya ia mendapat untung 20%. Nah, berarti kalau untung 20% ya udah, pembelian kan 100% berarti nanti ya. Berarti tambahin 20%, 120 per 100 gitu. Persen kan? Kalikan 4 juta kawan-kawan. Itu. Coret nolnya 2 ya, coret nolnya 2. Oke. Kemudian sorry bukan gini, sorry. Sorry. 120% kali berapa? Kali berapa? Misalkan kali A harga belinya ya, supaya hasilnya 4 juta gitu ya. Kan yang ditanyakan harga beli. Berapa harga awal Andi membeli laptop, berarti harga beli HB, atau boleh sikatlah di sini HB gitu. Berarti ini coret 12 per 10 ya. Berarti 12 per 10 HB itu sama dengan 4 juta rupiah. Nah gitu. Karena kita yang hanya akan mencari HB, atau yang kita butuhkan adalah HB, maka HB itu sama dengan 4 juta kali. Ini asalnya kan di kiri 12 per 10, pindah ruas ke kanan. Nah, pembagian jadi nanti pembilang dan penyebutnya ditukar jadi 10 per 12 gitu. Kenapa bisa seperti itu? Kan analoginya begini, 2 kali 3 itu sama dengan 6 ya kan. Kita butuh 3. 3 itu adalah 6 dibagi 2. Nah, sama nggak 3? Sama. Nah, 12 per 10 sama dengan kasusnya seperti ini. 12 per 10 kali HB sama dengan 4 juta. 4 juta gitu kan. Kita butuh HB. Oh, berarti HB sama dengan 4 juta dibagi 12 per 10. Nah, kalau pembagian kayak gini kan kita suka pusing. Caranya begini. HB sama dengan 4 juta dibagi 12 per 10. Nah, bagi bisa jadi kali dengan syarat pembilangnya penyebut jadi pembilang. Jadi 4 bagi ini bisa jadi kali dengan syarat ini ditukar nih. Yang atas jadi di bawah, yang di bawah jadi di atas gitu. 10 per 12 gitu kan ya. Udah, understand ya? Oke, lanjut. Sama dengan 4 juta nih kali 10 per 12 itu sekitar 0,8.
Udahlah segini aja, kita rubah ke desimal. Karena kemungkinan ini jawabannya ini juga bukan seperti ini gitu ya. Enggak bulat gitu ya kemungkinannya. Dan presentasi ini juga ini mungkin karena soalnya dia juga lupa mengingatnya, tapi bentuk soalnya kayak gini gitu maksudnya. 4 kali 8 32. Ya udah 3.200.000 berarti. Yang 32 ada nggak? Ada. Ternyata jawaban yang paling tepat yang B. Begitu kan kawan? Ada idap ini sih mantap tuh kan, karena hasilnya di sini juga optionnya lupa katanya ya. Kemungkinan lupa juga yang lainnya. Tapi intinya pengerjaannya seperti itu ya. Pertama, harga jualnya didiskon dulu 20%, berarti harga jual sesungguhnya ada 4 juta. Dari harga penjualan 4 juta ini dia dapat untung 20%. Berarti kalau dapat untung ya udah 100% tambah 120 per 100 alias 120%. Kali berapa harga beli supaya dapat 4 juta gitu. Nah, kita mencari harga beli kan. Nah, kayak gini gitu. Oke, next lanjut. Sebuah mall memberi diskon sebesar-besaran 20%, kemudian dilanjutkan 30%, kemudian dilanjutkan 20% gitu kayaknya nih. Rani membeli sepatu dengan harga awal 120.000. Berapakah harga sepatu yang dibeli Rani setelah mendapat potongan diskon? Nah, pertama ya udah kita hadapi dulu dia dengan senyuman. Jadi solution. Biar apa? Iya betul. Biar deskripsi gitu kan ya. Oke. Harga sepatu yang dibeli Rani setelah mendapat diskon kan, harga awalnya itu 120.000. Nah, 120.000. Dapat diskon 20%, berarti harga pembeliannya itu 80 per 100. Dari mana? Ya udah 100%-nya kurangi 20 gitu. Oh, di diskon 20%, berarti harga belinya itu 80%. 80% itu kan 80 per 100. Kalikan nih, coret ya. 12 kali 8. Iya betul, 96. Nolnya tambahin 0 1 2 3 1 2 3. Berarti nanti harga belinya 96.000 gitu kan kawan. Jadi kita langsung caranya ke sini. Gak harus ke sini. Jadi boleh kayak gini juga boleh, misalkan diskon 20%, 20 per 100 boleh. Kali 120.000 boleh kayak gini juga. Coret. Ini 2 kali 12 24. 1 2 3 1 2 3 nolnya 24.000. Oh, berarti di diskonnya 24.000 dari harga 120.000. Berarti 120.000 kurangi 24.000. 0 10 kurangi 4 6 11 kurangi 2 9. Sama nggak? Sama. Tapi kalau kayak gini dua kali kerja. Satu mengalihkan dulu persentasenya gitu ya. Yang kedua dikurangi harga aslinya ya setelah diskon gitu. Wah, lama kan? Mending kayak gini. Ya, gitu ya. Selanjutnya dilanjutin diskon 30%, berarti pembeliannya berapa persen? Ya betul, 70%. 70% itu berarti 70 per 100. Kalikan harga yang ini setelah didiskon 96.000 berarti. Oke, coret gitu ya. Tinggal 96 kali 7 berapa? 96 kali 7, 7 kali 6 42, simpan 2 bawa 4. 7 kali 9 63 tambah 4 67. Nah, berarti 67.000. Nolnya ada 2. 200 gitu ya. Oke. Ternyata dilanjutkan lagi diskon 20%, berarti 80% ya. Berarti sekarang kalikannya 80%. Dari berapa? Dari 67.200. Coret. Jadi 672 kali 8. Cek di sini. Oke, mana? 8 kali 2 16 ya. 8 kali 7 56 57. 97 bawah 5. 8 kali berapa ini? 8 kali 6 48 tambah 5 43. Oke. Ada gak? Ada, berarti mana di jawabannya? Gitu ya. Berarti ya udah kalikan ya. 43.760. Ada gak di option? Gak ada. Berarti yang mana nih jawabannya? Nah, berarti jawabannya 67.200 kali 80 ya. Ini kalau di optionnya ada yang ujungnya 6 aja pokoknya di sini. Udah kita nggak usah ngotot lagi kawan-kawan, karena 2 kan ini ujungnya 2 kali 8 16 ya. Pasti ujungnya 6. Cek yang di option yang ujungnya 6. Kebetulan di sini lupa katanya. Berarti kemungkinan di sini jawabannya E lah. Itu ya. 43.760. Nah, cara cepatnya supaya kita tahu mana jawabannya gitu maksudnya.
kita tadi seperti yang sudah Makai berikan ya, sampaikan barusan, tinggal kita cek aja gitu, mana 8 kali 2 gitu kan 16 ujungnya, berarti cek yang ujungnya 60 gitu, 6 gitu. Ya udah, ini berarti jawabannya. Begitu kan, understand? Tidak, izin mantap. Kalau mantap, next. Nah, Rudy merupakan seorang peternak bebek. Dia sudah memulai usahanya sejak usia 25 tahun. Suatu hari Rudy memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor bebeknya akan habis dalam 20 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor bebek, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu bla bla bla. Nah, berarti ini soal perbandingan nih. Coba kita cek, tapi kita nggak tahu dia perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Caranya ya udah kita buat tabel dulu. Kalau gak mau buat tabel nggak apa-apa ya. Ini kan dia punya 60 ekor, berarti ekor, kalau mau buat tabel boleh lah. Pakai buat tabel aja dulu ya, biar memudahkan kawan-kawan untuk memahaminya nih. Tabel ya boleh nih. Berarti ada banyaknya ekor bebek, ekor ini banyaknya hari kan. Saat 60 ekor, ternyata makanannya habis dalam waktu 12 hari. Kemudian Rudy beli lagi 20 ekor, berarti bebeknya bertambah kan? Ya 20 jadi 80 ekor. Maka dia akan habis dalam berapa hari? Nah, caranya kita cek ke sini. Ini ke sini semakin besar atau kecil? Besar kan? Dari 60 ke 80. Nah, selanjutnya kita tentukan dari sini kolom hari ke bawah semakin besar atau kecil. Ternyata ini analoginya gini. Saat 60 hari, makanan itu habis 12 hari. Kalau semakin banyak, otomatis harinya semakin cepat atau semakin lama? Semakin cepat kan? Berarti semakin kecil kan di sini? Ya kan? Kecil. Ya kan, makanan itu habis 12 hari oleh 60. Tapi kalau 80 ekor, maka habisnya pasti kurang dari 12 hari gitu. Berarti semakin kecil. Karena di sini besar, di sini kecil, maka dipastikan ini kalau perbandingannya perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau berbalik nilai nanti caranya buat 60 per 80 itu sama dengan ini, kita misalkan X ya, harusnya 12 per X, harusnya 12 per X, tapi karena berbalik nilai balik jadi X per 12. Nah, itulah yang disebut dengan berbalik nilai ya. Selanjutnya ini kalikan ke sini, pindah ruas ke sini, terbang gitu ya. 60 per 80 bagi ini, hasilnya di bawah kan jadi di atas. Kalau di atas jadi di bawah gitu caranya, sama dengan X gitu. Coret-coret 6 per 8. 6 per 8 perkecil jadi bagi 2 lah. Boleh yang ini bagi 2, yang bawah bagi 2. Berarti 3 per 4 kalikan 12. Nah, ini bisa dibagi coret juga kan? Coret-coret 12 bagi 4. Ya betul, 3 kali 3 9. Oh, ternyata X-nya 9. Maka jawabannya adalah 9 hari. Kan ya. Jadi kalau 60 ekor itu nanti bisa menghabiskan makanan dalam waktu 12 hari. Kalau semakin banyak bebeknya, maka makanan itu akan habis dalam waktu 9 hari. Nah, semakin cepat gitu habisnya. Begitu kan? Understand? Ini mantap.